Halo, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di webinar kami membangun fondasi akademis bagi ABK dengan metode Montessori melalui kegiatan keterampilan hidup. Mungkin beberapa peserta di sini, saya yakin banyak peserta di sini sebenarnya sudah mengenal Ibu Helzia sebagai narasumber. Kalau yang belum mengenal Ibu Helzia, saya perkenalkan lagi. Bu Helzia ini adalah seorang orang tua dari dua anak berkebutuhan khusus ASD kembar. Beliau juga guru di sekolah swasta, pernah menjadi guru di sekolah swasta selama 10 tahun. Hmm, Beliau juga sudah menyelesaikan diploma Montessori dan saat ini beliau merupakan founder dari Rumah Montessori dan Delion di Jambi. Betul ya Bu Helzi ya? Betul, Mam. Oke, kita nggak panjang lebar lagi karena juga sudah telat. Bu Helzi boleh langsung bawa materi. Oh, ini saya yang share ya Bu Helzi ya? Ya, ya. Oke, saya share aja sebentar. Sudah kelihatan Bu Helzi? Udah. Ya, silakan Bu. Uh, Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya malam ini. Baiklah, kita langsung aja mulai di webinar ini. Saya cek dulu, kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke. Seperti yang sudah disampaikan Leo tadi, hari ini webinar kita judulnya adalah membangun fondasi akademis bagi ABK dengan metode Montessori melalui kegiatan keterampilan hidup. Kegiatan keterampilan hidup yang bagaimana ya? Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan penemu metode Montessori, yaitu Maria Montessori. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat foto-foto beliau dan pernah membaca beberapa buku-buku beliau yang sangat terkenal di dunia. Kita lanjut ya slide berikutnya, Mam Leo. Sudah ke slide 2 ya? Sudah belum ya? Ya, udah 3 lagi. Oh, ketiga, oke. Pertama kita ingin bertanya dulu mengapa sih menggunakan metode Montessori? Apa sih kelebihannya dibandingkan metode-metode lainnya? Jadi sebelumnya mungkin di sini ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya semua metode itu bagus ya, tapi kenapa sih kita harus menggunakan metode Montessori? Tentu kita ingin tahu lebih dalam lagi. Nah, di sini yang pertama yaitu metode Montessori itu multisensori. Jadi benar-benar merangsang anak dari seluruh panca indera. Nah, hal ini yang membuat Montessori itu sangat cocok untuk anak berkebutuhan khusus. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini kan tidak bisa kalau kita ajarkan hanya dengan misalnya hanya mendengarkan saja atau melihat saja, tapi mereka akan lebih baik dan lebih maksimal dalam menangkap suatu pelajaran baru jika kita ajarkan secara multisensori di mana mereka bisa melihat, mendengar, meraba, mencium. Nah, inilah alasan kenapa metode Montessori itu sangat baik digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, pada malam hari ini kita khusus membahas untuk area keterampilan hidup. Jadi di Montessori itu kan ada 5 area. Nah, area yang pertama itu area keterampilan hidup, itu yang ingin kita bahas pada webinar malam hari ini. Di sini kita lihat mengapa menggunakan metode Montessori, karena anak belajar melalui eksplorasi dan gerakan. Kemudian anak juga belajar dengan mengamati dan meniru. Jadi anak-anak itu sangat belajar dari apa yang dilihatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti apa-apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dilakukan di lingkungan sekitar, walaupun pada anak berkebutuhan khusus kemampuan meniru ini mungkin tidak seperti anak-anak tipikal gitu. Jadi mereka butuh bantuan agar bisa meniru lingkungan sekitar. Maka kita hadirkanlah kegiatan keterampilan hidup ini agar mereka bisa untuk lebih baik lagi dalam meniru lingkungan. Lanjut, Mam Leo.
Ke slide berikutnya. Sudah, Bu? Slide Sudah. 4. Kemudian di sini kita lihat apalagi sih kelebihan metode Montessori itu untuk anak berkebutuhan khusus. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, metode Montessori itu juga sangat menghargai perkembangan individu anak. Jadi di dalam kurikulum Montessori itu anak boleh mulai dari apa yang mereka paling tertarik dulu. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah biasa kan misalnya disamakan kurikulumnya, belajar yang ini dulu, baru yang ini. Nah, kalau di Montessori boleh mereka mulai dari apa yang menjadi ketertarikan mereka terlebih dahulu. Dan ini juga sangat-sangat ramah ya menurut saya untuk anak berkebutuhan khusus, di mana anak berkebutuhan khusus itu punya minat yang sangat berbeda-beda, kemampuan yang sangat berbeda, sehingga dengan adanya metode Montessori ini akan membuat anak-anak ini bisa lebih tersalurkan apa-apa yang menjadi potensi mereka. Oke, lanjut, Memlia. Nah, di sini kan mungkin mama papa yang ada di webinar malam ini sudah sangat akrab ya dengan piramida ini. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa metode Montessori itu sangat-sangat mendukung untuk anak-anak bisa memenuhi piramida ini. Jadi di kurikulum metode Montessori itu di awal itu memang yang benar-benar bisa dipenuhi itu adalah bagian yang sensori. Nah, jadi anak-anak misalnya di kegiatan keterampilan hidup menyendok kacang, mereka nanti menyentuh kacang, berbagai jenis kacang. Nah, ini kan termasuk dari stimulasi taktil. Nah, ini jadi sangat-sangat cocok metode Montessori dengan piramida perkembangan anak. Sehingga anak benar-benar dipersiapkan dari yang paling dasar, tahap demi tahap, sampai nanti di tahap akademik. Berikutnya lanjut, Mam Leo. Nah, mengapa kegiatan keterampilan hidup merupakan landasan pertama dari metode Montessori? Karena di sini anak-anak itu benar-benar melakukan kalau di Montessori itu namanya kan bekerja ya. Jadi apa sih beda bekerja dengan bermain? Jadi kalau bekerja itu melakukan sesuatu kegiatan yang ada fungsinya dan membutuhkan keseriusan. Nah, kalau bermain itu kan lebih ke lebih relaksasi gitu. Nah, jadi di dalam Montessori kita sebut anak-anak ini bekerja menyendok kacang. Nah, itu disebut kegiatan bekerja di dalam Montessori. Nah, ini sangat bermakna bagi anak-anak sehingga anak-anak benar-benar terstimulasi baik fisiknya, motoriknya, sensoriknya yang nanti akan mempersiapkan mereka ke arah kognitif dan juga emosional mereka. Slide 6 dulu, kita kasih kesempatan untuk bertanya dulu, mungkin kisaran 2 pertanyaan dulu. Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya, langsung raise hand aja. Kalau ada yang mau langsung bertanya. Belum ada, Bu Haji? Belum ada, jadi Belum ada. kita lanjutkan dulu. Oke. Ke slide ke-7 ya. Silakan, Bu. Baik, kita lanjutkan. Di sini kan bisa kita lihat di layar, kegiatan keterampilan hidup adalah hal yang paling dasar yang sebaiknya dikuasai ABK. Ini mungkin orang tua juga sudah setuju ya, bahwa sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus ini yang paling utama sekali kita bangun itu adalah kemandirian mereka dulu. Nah, setelah mereka mandiri, mereka lebih percaya diri, maka nanti tahap-tahapan berikutnya akan lebih mudah untuk kita stimulasi lagi. Baik, kita lanjut slide 8. Nah, ini beberapa contoh kegiatan keterampilan hidup yang bisa dilakukan baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, seperti terlihat di sini, sebenarnya kegiatan keterampilan hidup dalam Montessori ini adalah hal-hal yang mungkin sudah sangat bisa ya dilakukan di rumah kita masing-masing. Hanya di sini ingin saya sampaikan apa sih bedanya dengan alat-alat yang sudah ada di dapur. Nah, untuk kegiatan keterampilan hidup di Montessori ini, alat-alatnya itu benar-benar apa namanya, benda-benda sebenarnya. Jadi misalnya pisau, benar-benar pisau yang digunakan di dapur, gelasnya juga gelas yang sebenar-benar gelas, bukan gelas mainan, tapi
dia ukurannya sesuai dengan anak, dengan tangan anak maksudnya. Jadi kalau misalnya anak masih kecil, kita gunakan gelas-gelas yang kecil. Nah, itu bedanya. Kemudian juga dalam mengenalkan keterampilan hidup ini tahap demi tahapnya itu benar-benar dibuat sangat-sangat sederhana. Jadi tidak membuat anak frustasi. Jadi mana yang pertama dulu, kedua, ketiga itu benar-benar diurutkan sesuai kemampuan anak. Kita lanjut dulu ke slide 9, Mom Nia. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, tentu kita ingin tahu apa sih manfaat keterampilan hidup bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kegiatan keterampilan hidup yang mungkin sekilas kita lihat, ngapain ya sendok-sendok kacang gitu kan, tapi kalau kita mendalami lagi, sebenarnya punya manfaat yang sangat-sangat berguna untuk anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Di mana waktu anak-anak menyendok kacang, atau waktu anak-anak memindahkan air, itu melatih mereka untuk fokus. Karena tanpa fokus tidak bisa menyendok kacang, pasti akan tumpah. Jadi tanpa sadar, tapi sudah membuat mereka memperpanjang konsentrasinya juga. Meningkatkan kemandirian, dan sudah pasti juga menstimulasi motorik halus dan motorik kasar, koordinasi mata dan tangannya juga akan meningkat, kecerdasannya juga akan membaik, dan membuat anak lebih kreatif. Nah, apalagi kalau kegiatan ini memang benar-benar rutin kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari di rumah. Misalnya hari ini kita menuang air dari satu gelas ke gelas yang sama ukurannya, besoknya lagi ke gelas yang berbeda ukurannya. Ini tanpa kita sadari anak-anak sudah mengenal ukuran. Dan selama saya mengajar anak-anak, kebetulan kan saya membuka rumah Montessori, kemudian banyak menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Itu sangat saya lihat fokus anak-anak sangat meningkat drastis dengan kegiatan-kegiatan keterampilan hidup. Walaupun kalau kita lihat sekilas, ngapain sih sendok-sendok kacang, atau ngapain sih tuang-tuang air. Tapi ini benar-benar membuat anak-anak itu fokus dan konsentrasi. Dan mereka merasa sangat menikmati kegiatan-kegiatan main mungkin ya, dan benda-bendanya dapat dilihat, diraba, apalagi anak-anak kan suka sama air. Baik, Om Leo, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, mungkin bisa kita jawab dulu. Boleh. Silakan Om Leo, yang pertama. Dari Bu Susmiati. Ibu Susmiati, malam Bu Helji. Izin bertanya, bagaimana metode untuk trik jika anak menolak jika kita minta untuk melakukan sesuatu yang sesuai metode Montessori? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik yang Om Leo. Jadi bagaimana trik agar anak ini mau? Nah, jadi di sini ketika saya kemarin kuliah ambil diploma Montessori, memang ada beberapa prinsip atau ketentuan di Montessori itu yang mungkin kurang pas untuk anak-anak berkebutuhan kita. Nah, jadi di sini saya garis bawahi bahwa namanya juga anak kita anak berkebutuhan khusus, tentu perlu penyesuaian. Jadi kalau di metode Montessori kan selalu alat-alatnya disediakan di dalam rak terbuka yang bisa dijangkau sama anak. Isi-isinya juga sudah dipersiapkan sesuai ketentuan yang ada. Namun ketika saya mencobakan ini kepada murid-murid saya yang berkebutuhan khusus, banyak mereka yang masih mengalami kendala atau menolak atau tidak tertarik. Nah, di sini yang saya lakukan adalah untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang belum bisa untuk diberikan kegiatan Montessori di rak terbuka yang jumlahnya banyak, mereka jadi terdistrak, maka kita tampilkan aja satu. Jadi kita memang benar-benar sediakan satu aja nampan. Misalnya hari ini kita mau mengajar menyendok nih, satu aja nampan yang isinya 2 mangkok sendok dan kacang. Nah, ketika udah dikasih nih ke anak nih, anaknya nggak tertarik Bu, anaknya malah ngelempar-ngelempar kacang, misalnya gini kan. Nah, ini yang perlu orang tua observasi. Jadi kegiatan keterampilan hidup yang saya ajarkan di webinar malam ini itu kan untuk usia 3 sampai 6 tahun. Namun ketika misalnya ini Bapak
cobakan ke anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, yang otomatis kan ada keterlambatan perkembangan, malah dihambur-hamburkan. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang perlu kita baca. Oh, kenapa ya anak saya masih melempar-lempar kacang? Mungkin ada yang di bawahnya lagi. Jadi kan Montessori itu ada 0 sampai 3 tahun, kemudian 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, kalau misalnya kita temukan anak ini ketika diberi kacang-kacangan itu bukan menyendok, tapi malah diaur-aurkan, ditabur-taburi, kemungkinan mereka masih butuh sensory play. Jadi kita turunkan lagi. Jadi kita sediakan di kacang di nampan yang lebih besar, maka kegiatannya itu pegang-pegang kacang dulu, main-main kacang dulu sampai ini terpuaskan. Nah, setelah ini terpuaskan baru bisa nanti kegiatan menyendok kacang. Nah, juga materialnya ini jangan kacang hijau dulu karena kacang hijau kalau ditabur-taburkan lebih susah kan untuk dibereskan. Jadi mulai dari yang lebih besar seperti kacang merah. Nah, kalau di satu kegiatan anak itu masih menolak, nah, mungkin kita bisa coba di kegiatan lain dan kita lihat ke arah mana anak ini tertarik. Misalnya menolaknya karena apa? Karena nggak mau menyendok atau karena apa? Nah, ini yang perlu kita observasi lebih dalam lagi. Apa yang membuat anak ini tidak tertarik? Nah, baik, Mom Leo. Dengan Ibu siapa tadi, Mom Leo? Ibu Susmiati. Ya, mungkin ada tanggapan lagi dari beliau. Bagaimana Bu Susmiati? Ada yang mau Jelas, ditanyakan? Ibu. Loh, cukup jelas, Ibu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Di- Oke, saya lanjut ya Bu Helzi. Ya, Dari Ibu Rini Fadli. Mam, apakah dengan metode ini bisa melatih fokus anak lebih baik lagi? Silakan Bu Helzi. baik. Baik, langsung saya jawab. Jadi memang untuk kegiatan keterampilan hidup ini benar-benar terbukti bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi karena kegiatan-kegiatannya itu benar-benar membutuhkan itu. Jadi tanpa sadar fokus anak itu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita menyendok kacang itu kan kacangnya kita sesuaikan ya di awal-awal mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, cukup 6 sampai 7 sendok. Nah, besoknya lagi mungkin bisa sampai 8, 9, 10. Nah, itu kan membutuhkan fokus dan konsentrasi. Sehingga tanpa sadar memang memperpanjang fokus. Jadi tanpa kita harus paksa, anak-anak akan fokus. Karena kegiatan itu membutuhkan fokus dan konsentrasi tinggi. Bagaimana Ibu Rini? Bu Rini. Oke, tidak ada jawaban. Kita lanjut ya, Bu Helgi ya. Dari Oma Max. Nah, ini Oma favorit saya nih. Bu, iya sangat sayang sama cucunya. Bu, keterampilan hidup ini sebaiknya dilatih sejak umur berapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk kegiatan keterampilan hidup dimulai di usia 3 tahun. Usia 3 tahun itu untuk anak dalam perkembangan normal ya, Mam Leo ya. Jadi kalau misalnya kita anak berkebutuhan khusus kan kita bisa menyesuaikan lagi. Kadang kan kalau anak berkebutuhan khusus umurnya 6 tahun, tapi kan Betul. 2 tahun. Jadi kita menyesuaikan lagi. Nah, disinilah dibutuhkan uh, keterampilan kita untuk melihat yang mana nih. Kalau misalnya anak saya nih sepertinya masih tahapan 2,5 tahun, bisa nggak sih diajarkan menyendok? Mungkin bisa aja, tapi materialnya yang dirubah. Misalnya menyendok pom-pom aja dulu, 5 butir dulu. Jadi jangan langsung yang sudah menyendok hal-hal yang lebih rumit bagi mereka. Jadi itu yang perlu disesuaikan. Jadi kadang kita karena ini berhubungan dengan ABK, jadi kita tidak bisa melihat dari umur biologis ya Bu Helgi, tapi lebih ke umur perkembangannya ya. Hmm, oke baik. Oma Max, ada yang mau ditanya lagi? Cukup, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Om. Nah, Saya lanjut, Bu Helgi. ya, Dari Bunda Aulian. Bu, anak saya usia 7 tahun. Apa belum terlambat untuk kegiatan Montessori ini? Dan apakah kegiatan keterampilan hidup ini bisa mengurangi stimming atau flapping pada anak? Silakan, Bu. baik. Menurut saya tidak ada kata terlambat ya. Jadi kegiatan keterampilan hidup, walaupun umur anak kita sekarang 7 tahun, kita mulai aja. Jadi
tidak ada kata terlambat, apalagi kita memang baru mengetahuinya sekarang. Jadi lebih baik kita membangun fondasi lagi dari awal daripada kita langsung aja meloncat di puncak segitiga terus di bawahnya kosong-kosong, itu akan merugikan anak-anak kita juga. Nah, berikutnya apa tadi? Apakah keterampilan hidup ini bisa mengurangi stimming atau flapping pada anak? Kalau menurut saya sangat bisa ya. Jadi tapi catatannya stimming itu kan memang dibutuhkan juga untuk anak-anak autistik. Selagi itu tidak terlalu berlebihan ya. Jadi mungkin kita untuk mengurangi bisa, tapi bukan untuk menghilangkan ya. Kalau di anak saya sendiri sih terbukti sangat bisa mengurangi karena mereka kan jadi berkegiatan kan. Jadi biasanya anak kan flapping atau mungkin stimming suara ketika diberikan gelas-gelas kecil yang ada airnya nih di murid-murid saya nih yang saya alami langsung, itu mereka tiba-tiba menjadi diam dan asik dengan air itu, asik menuang air, asik menyendok kacang. Mereka tiba-tiba enggak steaming ataupun flapping lagi. Tapi bukan berarti menghapus ya atau menghilangkan total, tidak. Gitu Mami. Oke. Bagaimana Bunda Olian? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Satu lagi Bu, terakhir Ibu Ana. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk satu kegiatan? Silakan Bu Haji. Nah, kalau berapa lama waktu yang digunakan untuk satu kegiatan, kalau di filosofi Montessori itu ketika anak berkegiatan, selama itu tidak membahayakan, misalnya kita kasih nih menuang air, terus anak tuh mau coba-coba terus, kita nggak boleh stop. Jadi dibiarkan aja sampai anak itu benar-benar merasa puas. Bahkan di Montessori ada yang namanya itu 3 jam ya. Jadi ketika anak melakukan suatu hal secara fokus selama 3 jam, mereka sebenarnya menemukan satu konsep baru. Namun untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kita lihat lagi apakah mereka benar-benar melakukan itu atau bagaimana. Namun di sini yang mungkin ya perlu kita garis bawahi bersama-sama, kita kan sering salah paham ya sama anak autistik. Kita selalu merasa hal-hal yang diulang-ulang terus itu adalah stimming. Namun di metode Montessori sendiri, anak-anak itu memang cenderung mengulang-ulang satu kegiatan. Nah, namun kegiatan yang berfungsi. Nah, kecuali mengulang kegiatan yang tidak berfungsi, mungkin bisa kita bilang stimming ya. Tapi kalau dia menuang air, terus coba lagi, saya rasa tidak ada yang salah. Tapi kalau misalnya hanya flapping-flapping berjam-jam, mungkin itu perlu kita alihkan gitu. Bagaimana Bu Ana? Ya, terima kasih Bu, cukup jelas. Ya, silakan Bu Haji lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi sudah manfaatnya ya, Mam Leo ya. Kita lanjut ke slide 10 ya. Silakan Bu. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu kuasai di sini ya. Jadi ini poin utamanya kegiatan keterampilan hidup itu. Nih, ada 4 bagian di kegiatan keterampilan hidup yang kita harus tahu sehingga waktu kita stimulasi anak-anak di rumah kita tidak bingung lagi. Jadi sebenarnya kalau di sekolah-sekolah itu kan memang ada media-medianya yang memang benar ada ketentuannya kan, misalnya mangkok yang ini atau gelasnya begini, susunannya begini. Namun kalau kita melakukannya di rumah, saya rasa cukup menguasai 4 poin ini, maka kita bisa melakukannya di rumah, tidak harus yang terlalu baku seperti di sekolah. Nah, pertama adalah kegiatan-kegiatan yang akan mengembangkan keterampilan motoriknya. Jadi anak-anak usia dini itu kalau motoriknya bagus, maka kegiatan-kegiatan berikutnya itu akan mudah kita ajarkan. Maka pertama kali kegiatan keterampilan hidup yang kita stimulasikan ke anak-anak kita yaitu pengembangan keterampilan motorik. Apa aja kegiatannya nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, setelah motoriknya baik, apalagi? Nah, anak-anak akan kita ajarkan tentang pemeliharaan lingkungan. Lingkungan terdekat, nggak jauh-jauh. Nah, kemudian perawatan diri. Nah, perawatan diri ini bagaimana merawat diri sendiri. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Terakhir baru tata krama dan sopan santun. Nah, untuk anak ABK, tata krama dan sopan santun ini saya rasa memang yang paling berat ya, yang paling sangat susah diajarkan karena bersifat abstrak. Namun kita tetap ajarkan pada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan mereka. Nanti saya perlihatkan contoh-contoh sederhananya. Baik, bisa kita lanjut Memlio ke slide 11.
Nah, di sini kita lihat ya contoh kegiatan pengembangan motorik itu apa aja. Nah, di sini ada menyendok. Jadi di kegiatan menyendok ini kalau untuk di sekolah-sekolah ada ketentuan menyendok dari satu mangkok ke dua mangkok yang sama ukurannya, ke yang beda ukurannya dan macam-macam. Namun untuk mama-mama yang melakukan di rumah, saya rasa tidak perlu yang harus sebaku itu, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di awal menyendok kita harus targetkan nih, harus dari mangkok yang besar ke mangkok yang kecil, terus anaknya nggak mau, anaknya malah dituang atau melakukan hal-hal yang lain. Nah, target-target inilah yang membuat kegiatan ini nggak jadi jalan di anak-anak kita. Jadi pertama, kalau di anak-anak berkebutuhan khusus, yang perlu kita lihat pertama tuh bukan kebenaran mereka menyendok, tapi adalah ada nggak motivasinya ingin melakukan kegiatan yang kita tawarkan. Nah, jadi pertama kali kalau sudah ada motivasinya ingin melakukan kegiatan itu sudah harus kita apresiasi. Jadi jangan kita terlalu tinggi dulu ekspektasinya harus dari mangkok ini ke mangkok yang ini, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Memang itu aturan-aturan di Montessori, tapi untuk anak berkebutuhan khusus di awal sekali kalau di sini saya mengajar mereka itu belum bisa untuk langsung ke aturan-aturan itu. Jadi bertahap. Pertama mereka mau dulu nih kita bawa nampan kacang, mereka mau sentuh sendoknya aja. Nah itu sudah satu kemajuan. Dan yang kedua, kalau di Montessori itu sendiri kan tidak dianjurkan ada yang namanya ujian. Jadi kayak, wah kamu bagus nih, kamu pintar nih. Nah itu nggak dianjurkan kalau di Montessori. Nah jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ikut pelatihan Montessori atau ngambil diploma atau gimana, nah itu pasti ada tuh di buku-buku Montessori dijelaskan. Di Montessori tidak dianjurkan memberikan pujian-pujian semacam itu. Namun di sini karena yang kita ajar anak berkebutuhan khusus, kalau saya pribadi, sepengalaman saya pribadi ya, anak berkebutuhan khusus tuh ibaratnya mobil, maka reinforcer itu adalah minyak. Jadi mereka tuh tidak bisa berjalan tanpa reinforcer, terutama di awal-awal kegiatan. Nah, jadi kalau saya mengajar di kelas-kelas Montessori, saya tetap menggunakan reinforcer. Tapi kan Bapak Ibu sudah bisa memahami ya, reinforcer itu bukan berarti kita memberikan terus-menerus, tidak. Reinforcer sendiri ada aturannya, dari yang mungkin awalnya makanan, dari yang awalnya mungkin berinya setiap saat, sampai dikurangi, sampai nanti berubah jadi token ekonomi, sampai suatu saat berubah jadi pujian aja. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau benar-benar kita lakuin seperti yang di buku-buku Montessori, tidak boleh dipuji, tidak boleh ini, itu sangat sulit untuk bisa dicobakan ke anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi dulu sebenarnya kan metode Montessori ini ditemukan sama Dokter Maria itu memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun setelah saya baca-baca lagi bukunya, mungkin berkebutuhan khusus di sana itu anak-anak yang hanya slow learner ya. Jadi kayak ada keterlambatan atau keterlambatan berpikir tapi tidak punya masalah perilaku seperti anak-anak ASD. Nah, jadi mungkin kalau itu bisa, tapi kalau untuk anak-anak autistik, ADHD, mereka benar-benar butuh reinforcer. Nah, jadi di sini menurut saya tidak masalah kalau Bapak Ibu kasih reinforcer. Gimana sih Bu contoh sederhananya misalnya gini nih, mau ngajarin menyendok kacang terus anaknya nggak tertarik terus, ganti sama makanan, ganti sama buah-buahan yang kira-kira bisa disendok dan membuat anak itu tertarik, nah kalau saya sendok ini saya bisa makan dong. Nah inilah yang perlu kita kuasai sebagai orang tua dalam menerapkan metode Montessori ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kalau ngikutin pedoman buku yang sebenar-benarnya itu sangat sulit. Mungkin kan ada kan kayak sereal-sereal yang kira-kira sehat untuk anak-anak autistik atau memang yang sereal yang gluten free mungkin ada. Nah kemudian itu yang dimasukkan ke mangkok, itu yang disendok. Karena kan tujuan sendok menyendok itu kan sebenarnya salah satunya juga mereka mampu menyendok makanan kan nantinya. Nah ini yang perlu kita tekankan dengan diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu harus menyendok begini, aturannya begini, harus isinya kacang, harus dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Kalau itu di awal yang sudah menjadi target kita, maka tidak tercapai tujuannya untuk anak berkebutuhan khusus. Nah mungkin di sini bisa dibuka pertanyaan dulu ya Mbak ya, karena ini yang paling penting sebenarnya. Boleh, boleh. Ayo
Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau bertanya dipersilakan. Mau raise hand boleh, nanti open mic. Malam Bu Helzia, Ya, saya boleh silakan. ngomong aja? Ya, Bu. Bu, anak saya ini kan kalau sesuatu hal yang baru selalu menolak, Bu. Pertanyaan saya gimana cara mengajarkan dengan metode Montessori untuk sesuatu hal yang baru ya, Bu? Contohnya aja untuk Montessori itu kan saya lihat ada pelajaran yang kancing baju ya, Ya. kancing baju yang besar. Saya bahkan sudah beli alat yang seperti mainan Montessori kancing baju besar pun dia nggak mau sama sekali untuk megang kancingnya. Jadi ketakutan gitu, kayak orang ketakutan gitu. Terus kalau saya paksa juga anaknya nolak. Kalau saya nggak paksa juga dia nggak mau-mau juga. Itu gimana ya Bu ya Oh, solusinya? ya, jadi gini. Jadi di dalam kegiatan keterampilan hidup itu ada urutan-urutannya dari yang motorik halusnya cuma dibutuhkan sangat sedikit. Nah, yang Mama bilang tadi kancing, yang bingkai kancing besar itu ada di bagian terakhir. Jadi harus dipastikan dulu apakah anaknya sudah lulus yang tahap-tahap di awal ini, mulai dari kan menyendok dulu ya, menyendok dulu, menuang kering dulu, menuang basah dulu, memindahkan dulu. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan lainnya baru terakhir kali nanti yang mengancing baju. Namun kalau misalnya yang di depan ini udah lulus semua nih, terus pas mengancing baju anak ini tiba-tiba menolak, maka kita mungkin akan gabung ya, maksudnya itu kita adu jurus sama anaknya. Jadi mungkin dengan mengancing bajunya ada reinforcernya, kancing satu dapat ini nih apa yang menjadi ketertarikan anaknya, atau bisa juga sih kita, saya pernah lakuin ke murid-murid saya tuh kayak dibuat benar-benar kayak baju gitu bisa dipasang. Jadi misalnya adik pasang baju ini dulu, kalau udah pasang baju kita jalan-jalan ke taman gitu. Nah tapi kancing baju itu dibuat besar, jadi anak-anak tuh merasa kalau saya kancing baju saya akan keluar, jadi mereka tidak merasa di meja pasang yang bingkai terus merasa dites. Kalau anak-anak beraktivitas kan suka begitu ya, mereka suka yang sesuatu yang dapat manfaat langsung. Nah, jadi kalau saya pasang baju saya diajak nih main ke taman. Nah, itu bisa sih diakalin, kita buat baju kayak rompi gitu dari kain flanel. Terus kita kasih tahu kalau adik mau main ke taman nggak? Mau misalnya di taman ada ayunan. Kalau mau coba pasang dulu rompi ini. Nah, itu juga pas pertama kali pasang itu mama bantuin dulu masuk separuh, nanti adik cuman tarik, cukup satu dulu kancing bajunya. Namun pastikan dulu apakah kegiatan-kegiatan sebelum itu sudah lulus dulu. Seperti yang di foto ini ya, ini sudah bisa semua, baru nanti ke kancing baju. Jadi karena itu yang lebih sulit, membutuhkan ujung jari, kekuatan ujung jari. Kalau untuk Terima menggunakan kasih Bu Helzia. pakaian sudah bisa nggak, Ma? Kenapa? Menggunakan penjepit pakaian nih seperti yang di slide yang pink. Udah Oh, ini bisa? kebetulan gambarnya nggak bisa di zoom ya. Oh, Saya kecil nggak ya? kelihatan. Heeh. Itu gambar penjepit baju yang bisa kan kita misalnya menjemur baju, kemudian kan dijepit. Mungkin Mam Leo nanti Bisa bisa. sih. Dia bisa kalau jepit baju sudah bisa. Cuma memang kalau memindahkan kacang pakai sendok biasa dia belum bisa. Cuman baru bisa pakai sendok susu itu loh, Mam Helzia. Berarti kan Sendok sudah, susu ya itu, memindahkannya baru bisa. ya berarti sudah mau memindahkan, itu sudah poin utama. Kalau masalah sendoknya nanti kita bisa ganti sendoknya. Nah, kacangnya juga kalau tidak termotivasi bisa ganti sama makanan atau buah-buahan. Iya, iya. Berarti kalau belum bisa pakai sendok biasa memindahkan kancing, belum bisa, sorry, kalau belum bisa memindahkan kacang pakai sendok biasa, belum bisa lompat ke belajar mengancing gitu maksudnya, Mam Helzia. Nah, karena kan menggunakan sendok itu jauh lebih mudah daripada memasang kancing. Itu kan benar-benar kekuatan jarinya kan menarik, membuka, ngedorong, kan juga membutuhkan problem solving yang lebih tinggi. Nah, kalau menyendok kan dari kiri ke kanan. Jadi kita gunakan dulu sendoknya, kan juga di sini dianjurkan macam-macam sendok. Jadi sampai anak itu benar-benar kuat dulu otot bahunya, otot jarinya, matanya bergerak dari kiri ke kanan, fokusnya juga sudah meningkat, baru nanti ajarin yang kancing baju itu, yang kancing besar.
Oke, baik, makasih, Bu. Nah, Bagaimana Bu, mau lanjut atau kasih kesempatan untuk bertanya lagi? kalau nggak ada bisa kita lanjut dulu Mom Leo nanti. Boleh. Oke, saya lanjut ya Bu Haji. Ya. Berikutnya kita bisa lihat di sini ya. Jadi di dalam kegiatan keterampilan hidup itu, kenapa dimulainya tadi di contoh yang di awal itu kan di meja gitu kan. Jadi itu tuh untuk memperkecil ruang lingkupnya aja gitu. Jadi ketika sudah bisa mereka menggunakan penjepit pakaian, maka lakukanlah di lingkungan alami. Jadi jangan oh ini nih anak saya belajar menggunakan penjepit pakaian setiap hari cuman jepit-jepit baki, bukan gitu. Jadi ketika memang sudah bisa, maka pindahkan kegiatan fungsional. Misalnya menjemur kaos kaki, terus jepitannya kan dipasang di atas jemuran. Nah, ini akan lebih meningkatkan keterampilan hidup anak-anak. Jadi anak-anak nggak merasa bosan. Jadi untuk Montessori anak berkebutuhan khusus itu lebih banyak kan fungsionalnya. Jadi benar-benar berfungsi di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti misalnya dia sudah bisa menuang air, kemudian langsung kita transfer membuat jus jeruk, kan ada juga menuang itu, menuang dari saringan jus ke gelas. Nah, jadi sepengalaman saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, mereka butuh sesuatu yang manfaatnya langsung dapat sekarang. Nah, itu yang menjadi motivasi mereka. Jadi kalau kita buat jus, kemudian saya tuang jusnya ke gelas, saya bisa minum dong. Nah, hal-hal ini yang sangat diinginkan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi itulah yang kita tangkap sebagai modal kita mengajarkan kemandirian kepada mereka. Beda lagi kalau dengan anak-anak tipikal, mungkin mereka lebih bisa melihat apa namanya pujian-pujian yang oh kamu kalau belajarnya bagus nanti begini nanti begitu kan. Kalau anak-anak tipikal kan lebih membutuhkan yang seperti itu, atau merasa senang dilihat bisa oleh gurunya, lihat bisa oleh temannya. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus kan tidak. Jadi kita berikan kegiatan yang mereka merasakan fungsinya langsung. Kalau cuma menuang air dari satu gelas ke gelas lain kan kadang-kadang mereka ngapain sih tuang-tuang air. Nah, gunakanlah hal-hal yang mereka bisa nikmati ya, misalnya kalau jeruk mungkin kalau bisa minum jeruk, atau hal-hal yang mereka bisa nikmati langsung. Nah, atau memberikan selai roti. Nah, tapi mungkin mama-mama bisa pilih ya, kan sekarang udah banyak ya roti yang bisa dimakan juga untuk anak berkebutuhan khusus. Lanjut Mom Leo ke slide 13. Baik. Nah, ini tadi setelah yang di awal sudah lulus, kemudian kita lanjut lagi ke melipat. Nah, jadi pernah kan kita ngajarin anak kita, ini saya mau cobain nih Miss, misalnya mau ngelipat baju kok anak saya nggak bisa ya. Nah, kalau di Montessori itu benar-benar ada media di awal yang ada bantuannya, seperti yang terlihat di gambar ini, sapu tangan yang ada jahitannya ya. Terlihat nggak Mom Leo di layar? Terlihat. Terlihat. Nah, garis-garis ini membuat mereka tuh tidak kebingungan untuk melipat karena mengikuti garis ini. Nah, setelah mereka bisa, baru nanti kita transfer melipat sapu tangan di rumah, atau kaos kaki, atau baju. Jadi di Montessori itu benar-benar dari yang paling sederhana dulu, naik pelan-pelan. Jadi nggak tiba-tiba suruh melipat baju. Itu membuat anak-anak bingung, apanya yang mau dilipat duluan. Kan kalau baju kan nggak ada pedomannya. Nah, tapi kalau alat-alat seperti ini, ada garisnya, kita bisa contohkan dulu. Itu pun melipatnya dari lipat 2 dulu, baru nanti lipat 3, lipat 4. Nah, jadi ada benar-benar urutan yang membuat anak ini tidak frustasi. Lanjut Mom Leo. Nah, kemudian kita lanjut di kegiatan pemeliharaan lingkungan. Nah, di sini kita ajarin anak-anak merangkai bunga secara sederhana, meronce, menggunting. Nah, kegiatan menggunting ini sangat berguna bagi anak-anak karena awalnya aja kan kita menggunting kertas atau menggunting pipet. Namun di kehidupan sehari-hari kan kita banyak menggunakan kegiatan menggunting. Lanjut Mom Leo. Nah, ini juga kita bisa menggunakan pisau roti. Jadi kalau di Montessori anak-anak dari usia dini memang dikenalkan sama pisau, tapi bukan pisau dapur yang langsung tajam begitu, bukan. Kita bisa gunakan pisau roti untuk memotong benda-benda yang masih agak lebih lunak, misalnya kayak stroberi itu kan masih lembut, bisa menggunakan pisau-pisau yang tidak terlalu tajam.
ajarin anak ngepel lantai, tapi di sini terlihat ya alatnya itu benar-benar yang ukurannya tuh mini, jadi sesuai dengan anak. Jadi nggak kita ajarin ngepel pakai kain pel kita yang besar, bukan. Diajarin melap kaca, juga menggunakan semprotan itu kan ditekan ya, dipencet. Nah itu juga melatih ujung-ujung jari anak-anak. Kemudian mereka kayak mempunyai kebiasaan, oh ternyata kalau kaca kotor itu harus dibersihkan loh. Nah caranya begini. Nah jadi mereka tuh serasa main air, mungkin serasa main air ya membersihkan kaca itu, tapi sudah mendapatkan suatu pengalaman hidup yang berharga. Lanjut, Mam Leo. Nah, di sini saya lihat, kita lihat sama-sama ya, kegiatan menyapu. Nah, mungkin ibu bapak di sini yang suka nonton TikTok ya, baru-baru ini saya lihat di TikTok artis Nikita Willy lagi belajar menyapu. Benar nggak, Mam Leo? Benar-benar. Belum lulus Montessori berarti dia. Itu ya, menyapu itu. Nah, kalau di Montessori itu kenapa pertama kali Montessori itu mengajarkan menyapu itu menggunakan skop kecil dan sapu kecil lalu di meja. Nah, agar anak-anak tuh paham dulu arah menyapu itu dari mana, seperti yang diajarkan di video Nikita Willy ya, kemiringannya berapa gitu. Jadi ini nih benar-benar dari yang sederhana dulu. Jadi nggak tiba-tiba kita ajarin anak kita pakai sapu kita yang biasa itu. Jadi ajarin dulu yang skopnya kecil nih seperti di gambar ini di atas meja, kemudian yang disapu pom-pom dulu. Kemudian ada yang di lantai tapi ada garisnya ya. Jadi kayak anak-anak tuh bingung arah menyapu tuh kemana sih? Ke depan kah, ke belakang kah, ke kiri kah? Jadi kita buat kan fokusnya seperti yang di foto ini kan di lakban gitu. Jadi menyapunya ke arah titik tertentu dulu. Nah kalau ini udah lulus baru nanti sapu di lantai. Nah jadi benar-benar dari tahap yang sederhana dulu yang paling membuat anak itu nggak merasa susah gitu. Karena saya sering tes juga ya murid-murid yang saya di sini pakai sapu yang benar-benar sapu kita, mereka tuh kayak sering salah arah. Jadi memang disapu tapi nggak tahu ke arah mana gitu. Nah jadi dibutuhkan bantuan dulu sapunya ke arah sini, bagaimana cara pegang skopnya, tangan yang mana yang pegang skop, tangan mana yang pegang sapu. Nah ini yang kita ajarkan pelan-pelan. Lanjut, Mam Leo. Nah, juga di kegiatan keterampilan hidup ini, saya pribadi baru mengenal banyak sekali ya alat-alat yang bisa kita gunakan untuk di kegiatan di dapur, tapi dia aman untuk anak-anak. Jadi ada kayak pemotong apel yang ditekan seperti di gambar ini. Kan kalau pakai pisau bisa kan kita takut nanti tiba-tiba luka atau anaknya tuh belum siap untuk pakai pisau dapur. Nah, kita bisa gunakan alat-alat ini. Ada pemotong pisang, pemotong telur, banyak ya tersedia alat-alat yang ramah anak-anak. Jadi kemungkinan lukanya itu minim, tapi tetap memberikan keterampilan untuk anak-anak dan menguatkan jari-jari mereka, menguatkan bahu mereka, melatih fokus, konsentrasi, dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka karena merasa saya bisa loh ma potong apel, ada udah bisa potong apel loh ma. Nah ini bagi mereka tuh sebuah pencapaian. Oke, kita udah di slide 17 ya, Mam Leo ya? Ya. Sampai 20 nanti kita buka pertanyaan lagi. Baik, lanjut ya. Oke, berikutnya contoh kegiatan merawat diri. Jadi merawat diri ini sesuatu yang memang dari kecil kita ajarkan ya. Kadang-kadang kita sering lupa untuk mengajarkan anak sekedar menyisir rambut. Nah, jadi di sini kita bisa ajarkan nih dari yang paling sederhana. Banyak nih dijual sekarang kaca-kaca kecil, sisir-sisir kecil. Nah, ini juga nanti kita bahas di akhir webinar tentang bagaimana memaksimalkan fungsi ini untuk Abah Fibi. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi di sini kita ajarin anak merawat diri dari hal yang paling sederhana, yaitu menyisir rambut atau membersihkan kaca. Nah, baru kita lanjut lagi, Mam Leo, 19. Nah, ini tadi kan yang ditanya sama Mama siapa tadi? Mam Leo? Mama siapa ya? Saya sudah lupa. Soalnya tadi pakai ini nih, pakai speaker, jadi nggak ada di chat. Saya lupa. Nah, jadi setelah melewati kegiatan-kegiatan yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah nyisir rambut, sudah meras jeruk dan menyendok, menuang.
merawat diri, maka terakhir kali ini baru kita ajarkan bingkai pakaian. Nah, kenapa sih diajarkannya pakai bingkai pakaian? Kenapa nggak diajarkannya pakai baju yang langsung? Nah, di sini sih tujuan awalnya itu karena bingkai pakaian ini dibuat sesederhana mungkin, ukurannya pas untuk jari anak-anak, yang dibantu juga pakai kayu atas bawahnya, jadi tidak ibaratnya ngelihat kayak baju kita. Jadi ini mempermudah anak untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Dan ini juga ada urutannya. Jadi ada urutannya lagi dari kancing besar dulu, baru resleting, baru nanti velcro. Nah, ini sudah saya susun berdasarkan urutannya, nanti mama-mama sama papa-papa bisa lihat di sini. Jadi pertama kali kancing besar dulu, kemudian resleting, velcro. Nah, baru nanti kita ajarkan juga memasang tali sepatu, memasang ikat pinggang, mengikat seperti pita. Nah, dengan alat-alat ini membantu anak-anak tuh fokus belajarnya dulu di sini, terus baru kita transfer ke alat yang sebenarnya. Tapi kalau misalnya pertanyaan, boleh nggak Bu langsung aja, saya nggak punya alat-alat ini, bisa nggak langsung aja dengan alat yang sebenarnya, saya langsung pakai ikat pinggang aja deh. Boleh juga. Nah, gunakanlah ikat pinggang yang kira-kira ukurannya pas dengan anak-anak. Jadi ini menyesuaikan aja, jadi nggak harus beli alatnya semuanya, enggak. Tapi ini adalah bagian dari mempermudah. Jadi kalau nggak ada ini nggak bisa ya Bu belajar. Tetap bisa. Jadi kita bisa buat sendiri, kita bisa akali sendiri, bisa pakai alat-alat yang ada di rumah. Jadi salah satu keistimewaan area keterampilan hidup Montessori itu adalah alat-alatnya itu boleh dibuat sendiri, boleh menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Jadi nggak ada ketentuan bakunya. Sudah sampai di slide 20, mungkin kita buka pertanyaan dulu ya Melia ya, Iya, biar nanti boleh. nggak numpuk pertanyaannya. Oke, ada satu. Saya bacakan dulu ya, Bu. Pertanyaan Oke. dari Bu Ana, alat-alatnya bisa beli di mana, Bu? Kalau alat-alatnya banyak ya di toko oren ya Mam Leo ya. Nanti linknya bisa di-share di grup kalau misalnya mau link-link yang saya udah biasa beli di sana bisa. Begitu ya, Bu Jadi Ana sekarang ya. yang jual ini sudah sangat banyak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, bisa langsung open Ya, mic, bisa langsung open mic aja. Ada ya lagi? silakan. Belum ada, Bu Helzi? Jadi kita lanjut dulu sambil Iya, menata pakaian. Oke, iya. kita ke slide 21 ya Mam Leo. Boleh. Nah, ini contoh-contoh dari kegiatan yang tadi kemudian kita lakukan di lingkungan alami. Misal velcro ada di sepatu, ada di tadi kancing baju di baju yang sebenarnya. Jadi kita generalisasi agar apa yang mereka sudah pelajari itu benar-benar melekat. Lanjut Mam Leo. Nah, ini contoh yang tadi saya katakan, ini pertama kita latih dulu pakai bingkai tali sepatu ini, kalau udah lulus baru ikat tali sepatu yang sebenarnya. Jadi ini benar-benar mempermudah anak untuk belajar fungsinya itu. Lanjut Mam Leo. Kemudian di sini juga diajarkan cara menata makanan, menata alat makan. Jadi pertama itu boleh kita buat gambarnya seperti ini ya. Jadi taruh piringnya di mana, taruh garpunya di mana, kita bantu dulu nih dengan gambar. Nah setelah anak bisa, ke depannya mereka bisa menata mau makan di meja nih, kemudian disusun dulu biar rapi. Nah itu juga diajarkan di kegiatan keterampilan hidup. Bisa lanjut Mam Leo? Kemudian di kegiatan tata krama dan sopan santun ada 3 poin, yaitu cara menyapa, cara menyela, cara berjalan. Nah, untuk yang ini mungkin untuk anak-anak kita yang berkebutuhan khusus mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita ajarkan dulu, tapi tetap kita ajarkan misalnya cara menyapa itu bagaimana. Biasanya kalau di Montessori cara menyapa itu kalau di ruangan kelas itu mereka pegang dulu, kayak pegang bahu, permisi Bu gitu. Misalnya mau ke toilet, jadi mereka dengan cara pegang. Kalau menyela seperti biasa ya, angkat tangan dulu,
Nah, kalau berjalan ini di kelas-kelas Montessori itu kayak ada alurnya, kayak dibuat semacam stiker lurus, jadi berjalannya di bagian yang ini aja. Nah, mungkin itu bisa juga dilakukan di rumah. Lanjut, Mam Leo. Nah, berikutnya pesan penting dari Dr. Maria Montessori itu adalah hal penting pertama bagi perkembangan anak adalah konsentrasi. Anak-anak yang berkonsentrasi sangat bahagia. Ini benar-benar saya buktikan sendiri waktu saya mengajar di kelas-kelas Montessori di bimbingan belajar saya. Anak-anak yang konsentrasi itu memang mereka diajarkan hal-hal baru itu sangat menikmati. Jadi karena kan setiap kegiatan-kegiatan itu kan butuh konsentrasi ya. Apapun yang kita lakukan itu pasti butuh konsentrasi. Makanya pertama kali yang kita bangun itu adalah konsentrasi anak melalui kegiatan keterampilan hidup. Agar nanti waktu anak-anak sampai di akademik yang membutuhkan konsentrasi yang lebih panjang lagi, anak-anak tidak kewalahan. Oke, lanjut Mam Dio. Nah, ini salah satu contoh kegiatan yang memperpanjang konsentrasi. Ini menuang air dari satu teko ke teko lainnya. Ini sangat disukai anak-anak. Terlihat sangat sederhana, tapi sangat baik dalam membangun konsentrasi anak-anak. Lanjut, Mam Leo. Nah, sekarang kita bahas yang lebih detail lagi ya. Kegiatan keterampilan hidup itu membantu anak dalam mengembangkan soft skill, yaitu apa aja? Mereka bisa berpikir logis. Misalnya nih, kalau saya tuang air terus tumpah, basah, saya bisa lap. Itu kan kemampuan berpikir logis. Kemudian juga bisa mengambil keputusan saat air tumpah, apa yang harus saya lakukan? Ambil lap, kemudian saya lap. Kemudian juga bisa melatih kemampuan komunikasi, bisa negosiasi juga, serta pengambilan risiko. Jadi dalam kegiatan tuang menuang itu kan ada yang menuang ke gelas yang ada batasannya. Nah, ini juga pengambilan risiko. Jadi kegiatan-kegiatan keterampilan hidup itu membuat anak tuh berani mengambil risiko. Kalau saya potong wortel begini, nah hasilnya begini nih. Kalau saya nggak hati-hati, tangan saya bisa luka nih. Nah, jadi kemampuan pengambilan risiko ini benar-benar harus dibangun dari usia dini. Karena banyak kita temukan orang dewasa saat ini tidak berani mengambil risiko. Jadi dalam melakukan sesuatu tuh ragu-ragu, nggak berani mengambil risiko. Nah, untuk anak-anak usia dini itu bisa kita latih dalam kegiatan-kegiatan keterampilan hidup. Lanjut, Mam Leo. Oke, Mam Leo, suara saya kedengaran? Kedengeran, Bu Elvi, kedengeran. Berikut kegiatan keterampilan hidup juga mengajarkan konsep dan keterampilan matematika. Nah, mungkin Bapak Ibu tuh bertanya-tanya, apa sih hubungannya menyendok kacang dengan matematika? Nah, di sini kita lihat ya. Jadi, nanti untuk anak-anak yang mungkin sudah lulus menyendok, kemampuan menyendoknya sudah lebih bagus nih. Mungkin nanti bisa juga kita bilang menyendok kacangnya 2 sendok nih, 3 sendok nih. Atau kacang yang ada di mangkoknya tinggal berapa nih. Itu kan bisa ya. Kemudian mengurutkan, karena dalam kegiatan tadi menyendok itu kan ada mangkoknya yang paling besar, yang sedang, yang kecil, itu juga akan melatih kemampuan mengurutkan. Kemudian volume, jadi anak-anak kecil udah tahu volume nih, kalau mangkoknya besar, isinya banyak, artinya volumenya banyak kan. Kalau mangkoknya kecil, isinya nih sedikit. Nah, mereka juga bisa membandingkan, ini gelas yang besar, ini gelas yang kecil, ini sendok besar, ini sendok kecil. Kemudian mampu memperkirakan, jadi menyendoknya sebanyak apa ya biar mangkoknya penuh. Nah, itu kan kemampuan memperkirakan, juga pengukuran. Coba kita lihat berikutnya, Mam Leo. Nah, ini contoh yang perbandingan. Nah, di sini kan terlihat ada mangkok yang besar, ada mangkok yang kecil. Nah, jadi anak akan tahu nih membandingkan ukuran. Jadi pas mereka nanti di akademik akan bisa membandingkan ukuran besar dan kecil. Ini terlihat di mangkok sama di gelas. Ada gelas yang besar, gelas kecil, mangkok besar, mangkok kecil. Lanjut, Mam Leo. Ya, ini pengukuran. Nah, di sini terlihat di gambar ada mangkok yang ada garis batasannya. Nah, anak diminta menyendok kacang sampai garis bataran aja, garis yang ada di mangkok, garis batasan. Nah, di sini mereka belajar memperkirakan
belajar juga pengukuran sampai batas ini. Nah, inilah yang disebut membangun fondasi akademik dari keterampilan hidup. Jadi tanpa kita sadari kita sudah ngajarin volume nih, ngajarin besar kecil nih, ngajarin urutan nih dari kegiatan keterampilan hidup. Lanjut Mam Leo. Terus kegiatan keterampilan hidup juga mengembangkan bahasa. Kalau tadi soft skill sudah, matematika juga diasah, bahasa juga diasah. Kenapa? Ada kosakata, ada koordinasi mata dan tangan, ada kemampuan menjepit. Nah, jadi di kegiatan keterampilan hidup ini yang tadi kita lihat megang penjepit ini, nyendo ini, itu semua adalah untuk mempersiapkan anak untuk bisa membaca dan menulis nantinya. Matanya bergerak dari kiri ke kanan, tangannya, ujung jarinya sudah biasa menggunakan penjepit, bisa menggunakan pisau, pengocok telur, pemotong apel, maka ketika menulis tidak lagi sedikit-sedikit merasa capek. Nah, jadi benar-benar kegiatan keterampilan hidup itu banyak sekali yang diasah, mulai dari soft skill, matematika, bahasa. Jadi ketika kita mengeluarkan baki yang berisi kacang merah kan kita ajarkan dulu ya, ini baki, ini mangkok, ini kacang merah, ini sendok, itu akan menambah kosakata anak-anak. Lanjut Mam Leo. Nah, mungkin sebelum masuk yang terakhir nanti kita akan bahas tentang bagaimana hubungan keterampilan hidup dengan Abah Bibi. Kita habiskan dulu yang Mam Leo yang pertanyaan untuk yang di atas. Jadi khusus yang di bawah nanti tentang yang Abah Bibi aja. Oke, baik. Halo. Halo. Halo? Ya, halo. Mau buka pertanyaan ya, Bu Hezi? Ya, kita buka sampai yang slide ini dulu. Jadi nanti tinggal yang di bawah khusus yang tentang Abah Bibi. Baik. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, untuk penjelasan Bu Helzi? Belum ada, Bu? Oke, jadi kita lanjut aja untuk yang bagian terakhir. Ke 34? Ke slide berapa, Bu Helzi? 32. Oh ya, ini 32 ya. Mungkin ini yang sangat kita tunggu juga ya Mam Leo. Ya bisa nggak sih kegiatan keterampilan hidup itu kita gunakan sekalian untuk mengajarkan fungsi bahasa? Nah, jadi sebenarnya itu sangat-sangat bisa. Jadi kita gunakan kegiatan keterampilan hidup untuk mengajarkan Abah Bibi. Ini bagi mama-mama yang masih berjuang untuk mengisi tabel-tabel VB Map, level 1, level 2, level 3. Nah, bisa juga dengan menggunakan kegiatan keterampilan hidup. Lanjut, Mam Leo, slide 33. Ini di sini terlihat baki yang ada jagung sama mangkok. Nah, di sini pertama mungkin kita akan ajarkan mending ya. Jadi misalnya hari ini kita udah ngajarin menyendok nih. Nah, mungkin di kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa simpan nih sendok. Terus kita kasih mangkok sama jagung. Terus anaknya bisa nggak minta sendok mah gitu. Atau besoknya lagi kita kasih mangkoknya kosong aja deh kedua-duanya. Cuma ada sendok, baki sama mangkok kosong. Anaknya bisa nggak mending nanya isinya, misalnya dia nanya jagung atau kacang. Nah, jadi ini sangat-sangat bisa kita gunakan untuk mengajarkan fungsi bahasa. Berikutnya untuk teks, kita di awal-awal memang di Montessori kan kita ajarkan kan, ini mangkok, ini jagung, ini sendok. Nah, ini kan juga bisa kita gunakan dalam mengajarkan kemampuan teks di Abah Bibi. Kemudian ekoik sudah pasti bisa ya, karena kan di ekoik kita sebutkan sendok, bisa katakan sendok, jagung, bisa katakan jagung. Kita juga bisa ajarkan intraverbal sederhana, seperti kamu sedang menyendok apa, atau apa isi mangkok yang sedang kamu sendok, yaitu tergantung kepiawaian Bapak Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait kegiatan keterampilan hidup yang anak-anak lakukan. Kemudian listener responding, kan kita kasih instruksi ya kepada anak-anak. Coba adik sekarang sendok kacangnya dari mangkok yang kiri ke kanan, atau dari mangkok merah ke mangkok kuning, atau misalnya
boleh mama minta sendoknya dulu, itu kan juga bagian dari listener responding. Jadi anak ini mampu nggak memahami instruksi yang kita berikan. Nah, untuk imitasi gerak ini juga sangat bisa seperti kegiatan menyendok. Di awalnya kita yang nyendok, kemudian anak yang niru, atau kita nyisir rambut kemudian anak meniru, atau kita motong tomat kemudian anak meniru. Ini kan juga sangat bisa kita lakukan untuk mengajarkan keterampilan imitasi gerak. Kalau untuk kemampuan bermain, ini mungkin kita juga butuh bantuan ya orang lain lah, misalnya bermain bersama mama bisa, atau bersama adik, atau bersama anak saudara atau apa. Jadi nanti kita semacam kita rancang kegiatan Montessori-nya, misalnya sama-sama menuang air, tapi ada temannya. Nah nanti kan ini biasanya tuh medianya dikasih satu aja, yang satu menyendok, yang satu menuang. Nanti mereka bisa gantian yang bermain-bermain sederhana seperti itu, atau misalnya menggiling play-doh dengan penggiling adonan yang sederhana seperti itu. Nah kemudian kalau di kelas-kelas Montessori kan alat-alatnya itu semuanya satu, jadi untuk menyendok itu satu aja, nggak banyak-banyak. Ini gunanya adalah untuk melatih kemampuan sosial agar bisa gantian, bisa minjam, bisa nunggu. Nah ini fungsinya. Kemudian juga visual persepsi sangat bisa diajarkan dengan kegiatan keterampilan hidup. Kita kan ada semacam mensortir benda-benda sesuai warna, sesuai bentuk. Kemudian untuk kemampuan dalam grup ini mungkin lebih di kelas ya, atau di sekolah. Kemudian setelah semuanya lulus baru ke pra-akademik. Jadi videonya mirip ya sama tadi segitiga perkembangan. Oke, untuk materinya mungkin sudah cukup ya Mam Leo ya, sampai di sini kita tinggal tanya jawab aja. Oke, ini saya baca pertanyaan ya, Bu Helvi. Ini saya stop share dulu sebentar. Boleh. Oke, saya baca pertanyaannya, Bu. Baik. Bunda Olian, di antara semua kegiatan itu, Bu, mana yang paling besar pengaruhnya untuk anak belajar menulis? Dari semua kegiatan yang tadi itu, kalau ditanya yang mana yang paling besar untuk kegiatan menulis dan membaca, itu yang di awal. Jadi slide. Mau share screen lagi, Bu? Nah, ya, tunggu bentar. Di slide 10, Mam Leo, coba. Bentar. Slide 10. Yang mana? Yang 4 kategori kegiatan keterampilan hidup. 4 kategori. Slide 10. Ini? Ya, nah jadi kalau pertanyaannya yang mana yang paling mempengaruhi untuk membaca dan menulis, yaitu pengembangan keterampilan motorik yang di paling atas. Nah, yang mana kegiatannya itu adalah menyendok, menuang kering, menuang basah, dan melipat. Jadi ada itu kegiatan utamanya. Kegiatan utamanya saya ulangi lagi, menyendok, menuang kering, menuang basah, melipat. Baik, Oke, Mam Leo? Ya, baik Bu Olian, ada yang mau ditanyakan lagi? Makasih, Bu. Sama-sama. Saya lanjut ya, Bu. Oke, Ibu Nusaibah. Kalau menuangkan air masih tumpah, apakah harus dilatih sampai batasannya, Bu? Kalau menuang air masih tumpah, apakah harus dilatih sampai tidak tumpah lagi? Sebenarnya iya, tapi tidak. Sampai batasan. Saya juga kurang paham. Mungkin ada ukuran kali ya. Batasannya ya? Batasannya. Kalau menuangkan air masih tumpah, apakah harus dilatih sampai batasannya?
Mungkin maksudnya menuang air ke gelas terus tapi masih tumpah, apakah dilatih sampai tidak tumpah lagi begitu kali ya Mam Lia ya? Bagaimana Ya Bu Bu, Nurseika? Ya, ya Bu maksudnya sampai gelas yang soalnya kan uang susu kan anak saya tapi selalu tumpah gitu dari gelasnya. Oh iya iya ya, itu sih sebenarnya hal yang sangat wajar untuk anak-anak yang baru menuang tuh murid-murid saya rata-rata sih semuanya tumpah. Tapi dengan seiringnya diberi kesempatan, diberi waktu, nanti mereka lama-lama akan tahu. Jadi kan ini di kegiatan Montessori kita boleh contohkan ya. Ini mama nuang air dulu nih, adik lihat. Nah, coba adik lagi kan begitu ya. Jadi ketika tumpah kita kasih aja kain lapnya dulu nih. Kalau tumpah adik boleh lap. Nah, jadi tapi memang harus kita latih sampai memang goal terakhirnya itu tidak tumpah lagi. Jadi di Montessori itu kan sebenarnya ada control of error ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu tahu sendiri gitu. Kalau saya ini yang masih ada salahnya nih. Nah, ketika menuang air tuh kesalahannya itu justru terlihat dari air yang tumpah itu gitu. Nah, jadi anak-anak tuh merasa paham, oh saya masih. maaf keluar tadi mental. Ya, silakan Bu. Ya, jadi ketika anak-anak itu masih belum tahu kesalahannya nih, kalau di anak-anak ABK kadang-kadang kan mereka nggak tahu nih kalau kesalahannya apa, itu bisa kita bantu. Adik masih tumpah nih, kita lap dulu ya, coba lagi ya. Nah, boleh seperti itu. Namun kalau misalnya di anak-anak tipikal, biasanya tuh mereka menyadari, ih kok aku masih tumpah gitu. Namun di anak ABK mungkin bisa jadi mereka belum sampai untuk menyadari hal ini. Nah, dan melatihnya itu juga nggak dalam sehari itu terus sampai nggak tumpah, bukan. Jadi mungkin hari ini, besok lagi, minggu depan, bulan depan, kita nikmati proses mereka untuk bisa sampai di tahap yang lebih baik gitu, Mom. Baik. Cukup Ibu? Ya baik cukup Bu. Terus kalau Eh, misalnya mau nanya satu lagi boleh nggak Bu? silakan. Kalau misalnya kayak menyendok gitu tuh sebenarnya harus kayak rapih banget nggak sih Bu menyendoknya gitu atau masih apa dilatih terus gitu? Misalnya belum terlalu rapih, menyendok jagung gitu. Nah, kalau misalnya target, kalau saya pribadi ya, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, mereka sudah mampu menyendok, walaupun mungkin masih ada yang kececer satu-satu, nggak apa-apa dilatih, tapi mungkin lebih ke fungsional aja gitu. Jadi kalau menyendok kacanya udah oke, cuman tercecer satu-satu, menyendok makanan aja, misalnya membuat sereal, nyendok nasi ke mangkuk waktu makan. Jadi latihan yang lebih lamanya tuh di kehidupan fungsional aja, tidak di meja lagi gitu, Mas. Baik sudah cukup Bu, makasih banyak. Sama. Bu Siva ada raise hand. Mau bertanya Bu Siva? Iya Bu, izin menanya. Silakan. Saya kan sebagai guru di PAUD Inklusi, Bu. Ya. Izin menanya, untuk setiap sekolah kan kayak ada temanya gitu ya Bu, tertentu. Nah, itu yang tadi selama Zoom ini Ibu jelasin gitu, kan tentang kegiatan sehari-hari ya Bu. Hmm. Kalau misalkan temanya lagi kendaraan, tapi kita mau menerapkan pembelajaran kayak kemandirian ini, kira-kira masih, maksudnya masih boleh gak ya Bu? Atau harus tetap dalam tema yang udah disiapkan oleh kurikulum gitu? Oh, sangat-sangat boleh. Jadi kalau di dalam Montessori itu nih, kalau ini tadi kan yang lebih banyak saya jelaskan kan di rumah ya, jadi nggak sampai yang sampai ke kurikulum. Tapi kalau misalnya di sekolah, nah kita kan tentukan tema utama nih, tema bulan ini keterampilan. Maka semua areal Montessori kelima-limanya itu tentang apa tadi kendaraan ya, kendaraan, tentang kendaraan. Terus kalau kegiatan sendok menyendok gimana dong? Kalau temanya kendaraan bisa, misalnya kita menggunakan mangkok yang gambar kendaraan itu dianjurkan dan sangat boleh di kegiatan uh, keterampilan hidup. Jadi memang benar-benar atau misalnya bentuk bakinya yang berbentuk kendaraan malah atau ditempel dengan stiker berbentuk kendaraan itu tinggal kita memvariasikannya aja. Yang penting tujuan utamanya tadi itu tercapai. Gitu, Bu. Baik Bu, terima kasih. Ada pertanyaan dari Mama Yunus, Bu Haji. Ya. Bu, untuk menyendok kacang harus ada berapa mangkok di awal? Karena anak saya sudah bisa menyendok. Jadi kalau misalnya kategori mangkoknya itu kan sebenarnya ada 4 jenis ya. Jadi dari satu mangkok ke mangkok lain yang ukurannya sama,
dari satu mangkok ke mangkok lain yang ukurannya berbeda, ada yang mangkok dengan garis indikator. Nah, tapi kalau misalnya untuk kegiatan di rumah sih tergantung pemilihan ibu-ibu lagi ya. Jadi kalau di sini kan saya nggak menjelaskan secara detail ada berapa jenis sih sendok menyendok itu. Tapi kalau mama ingin belajar yang lebih detail itu bisa sih nanti mungkin nggak bisa beli bukunya. Jadi di situ nanti dijelaskan. Pertama dari satu mangkok ke mangkok yang sama, kemudian dari satu mangkok ke dua mangkok yang sama, dari satu mangkok ke dua mangkok yang beda ukuran. Nah ini ada ketentuan-ketentuannya. Kalau memang mau ingin lebih detail begitu, itu ada ketentuannya. Bagaimana Mama Yunus? Makasih ya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya lagi Bu Haji. Mungkin Ibu Haji ada mau menyampaikan apa atau mau menutup? Mungkin gini ya Mam Leo ya, untuk mama-mama sama Bu Guru atau semua anggota webinar yang ada di sini. Jadi kegiatan keterampilan hidup yang saya sampaikan malam ini memang sesuatu yang lebih fungsional untuk anak berkebutuhan khusus dan di peraturan-peraturannya itu aslinya. Namun kalau untuk penerapan di sekolah nanti mungkin akan beda lagi bahasannya. Kalau ini memang sengaja saya buat agar mama-mama bisa lakuin di rumah. Jadi kayak misalnya menyendok tidak benar-benar harus dari mangkok yang begini ke yang ini. Karena itu kalau dilakukan di rumah sampai sedetail itu takutnya orang tua masih sangat kerepotan apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun kalau ingin mendalaminya lagi mungkin nanti Bapak Ibu bisa ikut semacam workshop atau misalnya coaching atau beli bukunya sendiri. Nah, itu akan ada lagi aturan-aturan tertentunya yang lebih detail tentang kegiatan keterampilan hidup. Jadi yang saya sampaikan ini secara garis besar dan fungsional untuk ABK di rumah. Itu Mam Lia. Oke, baik. Terima kasih Bu Helzi. Saya rasa juga kita sudah harus menutup. Sudah hampir 1,5 jam kita webinar. Terima kasih ya semua sudah hadir di webinar malam ini. Semoga webinarnya bermanfaat. Sampai jumpa semuanya. Bye. Terima kasih Bu Helzi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.